Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Salau dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis framing pemberitaan penangkapan Juliari Batubara dalam korupsi dana bansos COVID-19. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Karakteristik utama dalam metode penelitian kualitatif ini adalah fokus pada makna. Analisis framing berita 1. Judul berita: Mensos Juliari Batubara diduga korupsi bansos COVID-19. Kementerian Sosial kaget dan terpukul. Nah, ada gambar di samping. Dalam artikel ini nampak Juliari Batubara tiba di gedung KPK dan terlihat seorang diri tanpa ditemani maupun dikawal siapapun dengan menggunakan pakaian, topi, serta masker berwarna hitam. Terdapat dua depan problem dalam pemberitaan ini. Yang pertama, rasa tidak percaya jajaran Kementerian Sosial atas penangkapan Juliari Batubara. Yang kedua, bansos yang masih harus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Penekanan ini diutarakan oleh Sekjen Kementerian Sosial yang menyatakan kekecewaannya bahwa di tengah-tengah proses penyaluran bansos, ternyata ada beberapa oknum kementerian yang melakukan penyelewengan anggaran. Diagnosa cause atau permasalahan utama yang ingin ditampilkan serta penekanan yang dibangun dalam berita yang disampaikan dalam kompas.com ini adalah bahwa tertangkapnya Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus korupsi dana bantuan paket sembako COVID-19 merupakan hal yang mengejutkan serta memprihatinkan jajaran Kementerian Sosial sendiri. Penekanan rasa kecewa Kementerian Sosial disadari oleh alasan bahwa selama ini Kementerian Sosial telah berupaya keras untuk secara tepat dan cepat menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdapat pandemi COVID-19. Analisis framing berita 2. Judul berita: Jadi tersangka korupsi bansos, berapa gaji Menteri Juliari Batubara? Nada gambar di samping. Dalam gambar tersebut masih terlihat Juliari Batubara mengenakan setelan hitam dan terlihat mengarahkan tangannya kepada kamera. Arahan tangan ini dapat berarti Juliari Batubara menyapa para wartawan atau menolak secara halus untuk tidak didokumentasikan. Make moral yang ingin disampaikan dalam berita ini yaitu selama menjabat sebagai Menteri Sosial, Juliari Batubara telah mendapatkan gaji serta fasilitas yang layak. Fasilitas yang ia dapatkan sedemikian banyaknya seharusnya diiringi dengan amanahnya sebagai Menteri Sosial. Bukannya justru melakukan korupsi dengan dana yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar terdampak oleh COVID-19. The point problem dalam berita ini adalah berapa jumlah gaji, tunjangan dan fasilitas yang diperoleh Juliari Batubara saat menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia era Presiden Jokowi Jilid 2. Selain itu juga terdapat bingkai bahwa Juliari Batubara merupakan menteri pilihan Jokowi sendiri yang juga berasal dari partai pengusung yang sama yaitu Partai Banteng. Selanjutnya ada diagnosa cause atau penyebab masalah yang terjadi. Masalah yang terjadi yang ingin ditekankan adalah bahwa selama menjabat sebagai Menteri Kementerian Sosial, Juliari Batubara memiliki pendapatan yang tidak sedikit. Diperkirakan total angka keseluruhan gaji dan tunjangan dapat mencapai 18 juta lebih, belum termaksud fasilitas yang diperoleh seperti mobil dinas, pengawalan VIP, serta rumah dinas. Analisis framing berita 3. Judul berita: Ditetapkan tersangka oleh KPK, ini sepak terjang Juliari Batubara.
Berita terakhir yang diambil dari kompas.com memiliki judul "Ditetapkan tersangka oleh KPK, ini sepak terjang Juliari Batubara". Berita ini yang ditayangkan pada 6 Desember 2020 memiliki dua depan problem. Permasalahan pertama adalah ditetapkannya Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi paket dana bansos pandemi COVID-19. Sementara depan problem kedua adalah polemik dana bantuan sosial yang dilakukan oleh Kemensos. Polemik dana bansos ini terlihat langsung sejak bulan Mei 2020, di mana sembako sempat tersendat karena masalah kemasan. Kemasan bansos yang disebarkan oleh Juliari Batubara dianggap sama dengan kemasan sembako yang dibagikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam tulisan ini, wartawan Kompas menjabarkan berbagai kinerja serta pencapaian yang telah dilakukan oleh Juliari Batubara, seperti ingin menunjukkan bahwa Juliari Batubara adalah seorang yang terpelajar, terhormat, dan memiliki banyak prestasi dalam hidupnya. Prestasi yang dituliskan oleh wartawan Kompas dalam berita ini memiliki bobot yang lebih banyak dibandingkan detail mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari Batubara sendiri. Treatment recommendation atau penyelesaian yang diarahkan oleh kompas.com diarahkan pada bingkai positif yang berusaha ditampilkan mengenai citra Juliari Batubara melalui latar belakang pendidikan serta prestasinya. Kesimpulannya, dari hasil penelitian mengenai berita penangkapan Juliari Batubara yang dimuat oleh kompas.com, dapat disimpulkan bahwa framing yang dilakukan oleh kompas.com adalah menunjukkan citra positif Kementerian Sosial yang berkooperatif bersama KPK di tengah-tengah kasus korupsi yang telah dilakukan oleh Juliari Batubara. Selain itu, kompas.com juga menyajikan framing berita di mana pemberitaan tersebut lebih fokus pada pribadi Juliari Batubara, bukan mengenai status Juliari Batubara yang menjadi tersangka KPK. Baiklah, itulah penjelasan mengenai analisis framing pemberitaan penangkapan Juliari Batubara dalam korupsi dana bansos COVID-19. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.